tentang keutamaan berjalan kaki, koma, debu, koma, dan juga rasa takut dalam kurung dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita sedang membahas sebuah bab yang sangat penting dan kitab yang sangat penting yaitu jihad. Yang mungkin umat Islam membutuhkannya di saat memang sedang terjadi. Kalau sholat mungkin setiap hari. Yang puasa juga mungkin ada sunnah dan wajib. Kita bisa kerjakan di waktu-waktu sepanjang tahun ada waktunya. Ramadan di waktu Ramadan, puasa Senin Kamis di setiap pekannya, dan seterusnya. Zikir bisa setiap saat. Baca Quran juga begitu, berdoa juga begitu, bersedekah juga begitu. Tapi jihad ini kapan dia terjadi? Di saat itu dibutuhkan. Dan memang dia punya syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jadi tidak bisa orang menunggangi istilah jihad, kemudian dia menyalahgunakannya. Sudah kami ingatkan dari awal kita bedah kitab jihad, seperti orang yang membom dirinya, kemudian mengatakan itu jihad. Kasus bom Bali waktu itu dan beberapa kejadian-kejadian di Jakarta. Lalu kemudian mereka bom dirinya, lalu menganggap mereka mati syahid, mengatasnamakan jihad. Ini semua kebohongan, ini tidak benar. Jihad itu seperti teman-teman kita di Palestina. Jihad itu seperti waktu kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Jihad itu seperti di masa Nabi SAW waktu orang-orang Quraisy keluar dengan pasukan perangnya, ingin memerangi Nabi SAW di Badr, ingin memerangi Nabi SAW di Uhud. Nah, semua sudah dicontohkan tata caranya. Dan juga ada adab-adab yang harus kita ketahui. Pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini ibadah dan ingin membela agama Allah. Siapa yang niatnya sedikit tergelincir dari itu tidak akan mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis, seingat saya sudah pernah kita bahas di beberapa bab yang lalu, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang jihad karena Allah, tapi dia ikutkan sedikit dengan popularitas, ingin dipuji, dianggap dia kesatria lah, pahlawan lah, ya, atau istilah apa saja. Apa dapat pahala? Kata Nabi SAW tidak. Orang itu 3 kali bertanya, Nabi SAW 3 kali menjawab tidak, lalu beliau mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Betul-betul murni ingin meraih pahala. Dan ini ditarik dalam semua ibadah. Kita berumah tangga bukan hanya sekadar suka pasangan kita, bukan hanya karena suka dengan mertua kita, atau harta dan seterusnya. Tapi karena perintah Allah dan Rasulnya untuk menikah. Sehingga selama kita berumah tangga, kita berada di bahtera pahala yang sangat besar. Ya, seorang suami menjalankan tugasnya di luar rumah, cari nafkah, melindungi istrinya dan seterusnya. Istri juga begitu mengurus rumah dan anak-anak suaminya, maka semua itu pahala. Sementara nunggu pasangan saja, itu sudah nilai pahala sendiri sampai salah satunya meninggal dunia. Bahkan bisa estafet pahala berjalan terus. Dengan adanya anak-anak, cucu-cucu, keturunan dan segala macam ditinggalkan dari warisan, dari ilmu dan seterusnya. Nah begitu juga dengan yang lainnya. Semua kalau diniatkan ikhlas karena Allah, maka akan menjadi bahtera pahala yang besar. Juga kita harus tahu bahwasanya kita ada panduan untuk tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah menyerah, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh memutilasi dan membakar. Ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, kata Nabi SAW, kalau kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dalam semua hal. Kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih, menyembelih dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian dan tenangkan sembelihan kalian. Tapi potongan hadis, kalau kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Bagaimana membunuh cara yang baik? Ya udah, kalau kita sedang serang-serangan sama musuh, kemudian kita berhasil menusuknya, mati, selesai. Nggak ada mutilasi, nggak ada membakar gitu ya. Itu semua tidak ada dalam Islam. Karena tujuan utama mati, selesai. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi ada adab-adabnya, ada tata krama yang harus kita fahami. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah melihat beberapa jenazah wanita di pasukan musuh, maka beliau langsung melarang, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh mengambil harta rampasan perang sebelum ada pembagian dan dikumpulkan kepada panglima perang, dan sekian banyak adab-adab jihad yang harus kita ketahui tentunya. Jadi ini poin yang dititik beratkan, saya sedikit mereviewkan saja, dan insya Allah kita tetap membahas fokus kebahasan kita. Makin cepat kita pergi ke medan perang di saat dikumandangkan dan memang sesuai dengan syariat, ya. Seperti teman-teman kita di Palestina, mau di pagi hari, mau di siang hari, mau di sore hari, semua itu ada pahala tersendiri. Bahkan berjalan kaki punya keutamaan sendiri, demu medan perang yang tersentuh kita, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidak akan disentuh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh dengan debu medan perang, dan tidak ada orang perang tidak kena debu. Begitu juga dengan rasa khawatir. Allah SWT sudah tahu kita khawatir nanti kita ditembak musuh nggak sih, ini dipotong tangannya nggak sih, ditawan nggak sih, dipukul nggak sih, itu semua ada. Semua itu tetap rasa takut pun di jalan Allah ada pahalanya.
Nah, itu di judul kita ini. Makanya penulis Al-Mundhiri rahimahullah berkata, bab ke-6 anjuran berangkat di pagi hari dan di sore hari di jalan Allah. Artinya kapan saja waktunya dikumandangkan jihad dia pergi. Kemudian tentang keutamaan berjalan kaki, keutamaan debu, medan perang, dan rasa takut dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sudah membahas hadis nomor 1 sampai hadis nomor 6 ya. Makanya tadi saya pastikan sampai hadis nomor 6, sekarang kita masuk hadis nomor 7. Hadis nomor 7 atau saya ingatkan kembali dulu hadis nomor 6 karena cukup lama waktu kemarin kajian kita terpisah jaraknya. Hadis nomor 6 dulu di halaman 141 saya ingatkan kembali yang terakhir kita bahas. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan hadis yang sahih dan ini urutan 1266 urutan hadis yang dari awal kita belajar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tadammanallahu liman kharaja fi sabili la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fahuwa dhaminun an udkhilahul jannah aw urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimah." والذي نفس محمد بيده ما كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته هنا كلم لونه لون دم وريه ريه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. Terjemahannya kata baginda Nabi SAW, Allah memberikan jaminan bagi orang yang keluar di jalannya. Seraya Allah berfirman, tidak ada yang membuatnya keluar selain jihad di jalanku, keimanan kepadaku, dan keyakinan kepada para utusanku. Jadi ini ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia dijamin, kata Allah SWT, untuk aku masukkan ke dalam surga. Atau kalau dia mati masuk surga, atau aku kembalikan ke rumahnya, tempat ia keluar darinya dalam kondisi meraih pahala atau membawa harta rampasan perang. Jadi memang ini ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mati masuk surga atau pulang membawa kemenangan. Lalu Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, N-nya besar kata ganti Allah, maksudnya demi Allah, tiada suatu luka tikaman yang terjadi dalam jihad di jalan Allah, melainkan ia akan datang pada hari kiamat nanti seperti sedia kala saat terluka, warnanya adalah warna darah, sedangkan baunya adalah bau harum minyak kasturi. Tentu kita tahu, darah itu kalau keluar ada bau khasnya darah, tidak semua orang suka, bahkan baunya kurang enak itu ya. Tapi di hari kiamat darah itu justru Allah ubah menjadi darah berbau kasturi sebagai kemuliaan bagi para syuhada. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kembali lagi Nabi SAW bersumpah atas nama Allah, kalau sekiranya aku tidak akan menyulitkan kaum muslimin, niscaya aku tidak akan berhenti mengutus pasukan kembali setelah mengutus satu pasukan untuk berperang di jalan Allah. Kalau bukan nanti aku bilang wajib kalian jihad ya setiap saat. Nah itu memberatkan mereka, aku akan suruh mereka. Tetapi aku tidak mau jadi berat buat mereka, maka diberi peluang. Siapa yang mau pergi silakan, siapa yang tidak silakan. Walaupun jihad memang ada waktu-waktu di mana dia fardu ain. Sifatnya wajib individual. Pernah kami jelaskan itu ya, kalau punya catatan itu kita pernah sebutkan ada 3 keadaan di mana dia fardu ain. Bapak ibu-ibu pun ikut berperang. Yang pertama itu kalau wilayah kita diserang. Nah mirip seperti teman-teman Palestina, ibu-ibunya pun boleh berperang. Ya. Dan itu secara individu wajib mempertahankan agama dan wilayah mereka. Yang kedua, kalau pemimpin negara ya mengiklankan harus berperang. Contoh misalnya kita waktu dijajah oleh Belanda lalu pemimpin kita mengatakan, ayo kita semua warga Indonesia melawan Belanda, penjajah. Nah semua wajib itu, karena pemimpin yang minta. Nah yang ketiga, pada saat perang sedang berkecamuk. Jadi kalau kita sudah ada di medan perang, musuh depan mata, semua berperang. Nah, keadaan-keadaan ini yang memang sifatnya fardu ain. Nah, tapi selain daripada ini, Nabi SAW mengatakan, kalau bukan memberatkan umatku, aku akan suruh pasukan selalu tidak berhenti berperang untuk mengejar keutamaan jihad. Namun aku tidak mempunyai keluasan harta berupa hewan tunggangan untuk membawa mereka, dan mereka pun tidak mempunyai keluasan harta tersebut. Karena kita tahu jihad butuh harta. Ya,
beli pedang, beli perisai, kalau zaman sekarang beli pistol, beli senjata, beli segala macam itu ya, bekal makanan, baju-baju perang dan segala macam. Sedangkan sangat memberatkan hati mereka kalau mereka tidak ikut denganku. Makanya Nabi SAW tidak wajibkan. Dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, bersumpah lagi atas nama Allah, sungguh aku sangat ingin berperang di jalan Allah, lalu aku mati terbunuh syahid. Kemudian aku berperang lagi, hidup lagi, berperang lagi, lalu aku mati terbunuh. Kemudian aku berperang lagi, dihidupkan yang ketiga kali, lalu aku mati terbunuh. Maksudnya saking besarnya keutamaan perang dan mati syahid sampai ya diucapkan seperti Nabi SAW untuk memotivasi umatnya. Hadis riwayat Muslim dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Di situ dikatakan dan ini adalah lafadznya dan diriwayatkan oleh Malik, Al-Bukhari dan juga An-Nasai, sedangkan lafaz mereka menyebutkan. Maksudnya riwayat yang panjang tadi riwayat Imam Muslim. Kalau riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam An-Nasai dan Imam Malik adalah riwayat yang di bawah ini. Takaffalallahu liman jahada fi sabili la yukhrijhu illa al-jihadu fi sabili wa tasdiqum bi kalimati an yudkhilahu al-jannah aw yaruddahu ila maskanihi bima nala min ajrin aw ghanimah. Allah telah menjamin orang yang berjihad di jalannya, tidak ada yang membuatnya keluar dari rumahnya selain jihad di jalannya, dan keyakinan kepada kalimat-kalimatnya bahwa dia, Allah, akan memasukkannya ke surga, atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya dengan membawa pahala atau harta rampasan perang yang dia akan raih. Dalam kurung al-hadith, maksudnya masih berlanjut hadithnya, tapi ini saksi bahasannya. Itu kurang lebih hadith terakhir yang kita bahas, ya. Saya cuma mereviewkan, saya tidak panjang lebar mensyarah lagi, karena memang waktu itu kita syarah, kita ambil faedah-faedahnya dari setiap potongan hadith ini. Sekarang kita masuk di bab yang sama, hadith ke-7 lanjutannya. Tulisannya di situ dengan sanad sahih di ghairihi. Sudah sering kami ingatkan kelas hadith kita ini dari awal, bahwasanya sahih di ghairihi maksudnya dia disahihkan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain, ya. Dan ini urutan 1267 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man kharaja hajjan famad, kataballahu lahu ajral haji ila yaumil qiyamah, wa man kharaja mu'tamiran famad, kataballahu lahu ajral mu'tamiri ila yaumil qiyamah, wa man kharaja ghazian famad, kataballahu lahu ajral ghazi ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang pergi haji, lalu meninggal dunia, maka Allah mencatat baginya pahala orang yang berhaji hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang pergi berumrah lalu meninggal dunia, maka Allah mencatat baginya pahala orang yang berumrah hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang pergi berperang lalu meninggal, maka Allah mencatat baginya pahala orang yang berperang hingga hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari riwayat Muhammad bin Ishaq dan para perawi selainnya thiqah. Ya, yang pegang buku tahu tuh, thiqah itu pernah yang di garis miring kami pernah kasih terjemahannya adalah orang-orang terpercaya. Karena untuk menukil hadis Nabi SAW itu harus orang-orang yang terpercaya Bapak Ibu sekalian. Nah, bahasa Arabnya thiqah. Kalau sedikit dia bohong, pernah bohong atau apa itu tidak diterima hadisnya. Makanya para ulama hadis mengatakan, oh ini perawi-perawinya yang menukil hadis ini adalah orang-orang thiqah atau terpercaya sehingga bisa diterima hadisnya. Lalu dikatakan dalam kurung telah disebutkan pada kitab haji bab 1. Jadi memang kita pernah bahas hadis ini di kitab haji. Kitab haji itu sebelum kitab jihad ini. Kita sudah panjang lebar jelaskan sekian banyak bab berhubungan dengan haji dan keutamaannya, begitu juga dengan umroh. Baik, dari hadis ini kita langsung ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan pergi haji. Ya, keutamaan pergi haji dan bagaimana seseorang itu ya mengulang-ulangi haji tersebut, bukan hanya sekali. Karena untuk mendapatkan keutamaan ini, sementara haji lalu dia meninggal, itu kan nasib-nasiban, memang ajalnya gitu ya. Tapi innamal a'malu binniyat, orang sesuai dengan niatnya. Kalau memang dia niat, dia berharap, kalau ajal saya datang ya Allah, saya lagi haji, misal. Dia berharap begitu, bukan dia berharap meninggal, tapi dia berharap kalau dia meninggal, dia bukan meninggal di kamar rumahnya, dia bukan meninggal di pasarnya, bukan meninggal di jalan, tapi meninggal lagi pelaksanaan haji. Kenapa? Karena ada keutamaannya. Keutamaannya sudah kita sebutkan tadi, kalau orang lagi haji, meninggal dunia, mulai dia tahun itu sampai hari kiamat dicatat dia laksanakan haji. Ya, sebagai contoh misalnya, kita haji tahun 2026 misalnya. Terus kita meninggal nih, ajal datang. Anggap ini perumpamaan saja ya. Kiamat itu misalnya 70 tahun lagi. Berarti ada 70 haji.
ke depan, ya kan? Nah orang yang meninggal di tahun itu, sementara kiamat haji pelaksanaan terakhir itu 70 tahun lagi, dia diberikan pahala 71 haji. Karena dia haji sendiri, yang 70 yang dia tidak kerjakan diberikan. Tapi syaratnya dia meninggal lagi haji. Ini berarti juga ada satu benang merah yang perlu kita titik beratkan. Perlunya seorang muslim selalu berharap dan berdoa agar ditutup dengan husnul khatimah. Ya, mati lagi sholat, mati lagi zikir, mati lagi bersedekah. Ya, semua itu baik. Tapi di sini disebutkan khusus masalah haji. Karena haji itu kan pengorbanan besar. Meninggalkan keluarga, mengeluarkan biaya, harus mengikuti syarat-syarat. Jadi memang Allah kasih keutamaan. Ya, makanya orang yang meninggal haji itu luar biasa. Ya, memiliki keutamaan. Dan subhanallah ini memang seperti orang pilih ya. Berapa kali terjadi kasus jemaah haji kita, dia udah tiba di bandara, ya, terus tiba-tiba sakit, dipulangkan di Jeddah, dipulangkan lagi ke ke Mekah, dirawat di rumah sakit, 2 hari lagi kemudian meninggal. Dia dicatat sebagai orang meninggal yang sedang haji, karena masih dalam perjalanan. Allah SWT pilih. Dan berapa banyak justru orang yang selamat. Memang subhanallah orang yang mati husnul khatimah ini, itu tidak semuanya. Ya, orang-orang yang Allah pilih. Seperti juga orang yang mati di medan perang, itu seperti Allah pilih. Makanya jumlah syuhada sedikit sekali. Ya, tidak banyak. Saya pernah kasih gambaran itu ya. Perang Badar itu 314 sahabat Nabi dan Nabi berangkat perang. Yang mati cuma 60 orang. Padahal orang waktu itu pegang pedang, saling serang. 90% mati. Tapi subhanallah Allah cuma pilih 60. Di perang Uhud 700 sahabat muslimin perang, cuma 70 orang yang mati. Dihitung jari gitu ya, lebih sedikit 10%. Jadi sangat sedikit. Sekarang Gaza, sekian banyak orang yang sudah mati, tapi kalau ada pembagian makanan keluar semua manusia, lebih banyak yang masih hidup. Padahal kalau mau dipikir kalau bom jatuh harusnya mati semua nih. Kok masih banyak yang hidup? Nah memang Allah pilih syuhada. Makanya Allah bilang liyattakhidha minkum syuhada dalam Al-Quran. Allah memang memilih orang-orang yang mati syahid. Jadi tergantung niat kita. Oleh karena itu gak usah khawatir untuk minta husnul khatimah ya. Karena toh memang kita juga akan meninggal. Ya, cepat atau lambat kita akan meninggal. Sehat atau sakit kita akan meninggal. Orang yang faham dan meyakini ini, dia akan meminta agar ditutup dengan husnul khatimah. Nah gitu. Nah diantara husnul khatimah yang baik adalah kita boleh berdoa agar diberikan meninggal pada saat haji. Karena memang itu Nabi sebutkan ini. Kalau bukan karena minta husnul khatimah, kan berarti Nabi nggak perlu ucapin. Siapa yang lagi haji meninggal maka dapat pahala begini-begini. Nah sekarang kalau kita lagi tidak haji bagaimana? Ya kita berharap, minta agar Allah berikan kepada kita itu. Ya, ini satu keutamaan yang perlu kita garis bawahi. Dan ini sudah kita jelaskan sebenarnya panjang lebar di kitab haji, kitab sebelum jihad ya. Kemudian faedah dari hadits adalah keutamaan juga orang yang umroh dan mengulang-ulangi umroh. Dan berharap Allah berikan meninggal saat umroh. Karena dikatakan, dan siapa yang keluar umroh, kemudian meninggal dunia, maka akan dicatatkan baginya pahala umroh sampai hari kiamat. Kalau haji, setahun sekali. Kalau umroh itu, bisa setiap hari orang kerjakan umroh. Berapa banyak kalau 70 tahun lagi kiamat, berapa banyak umroh yang dia dapatkan. Sementara dia sudah meninggal. Nah seperti itulah ya. Kemudian pelajaran ketiga ini yang jadi saksi bahasan kita adalah juga keutamaan orang yang keluar berperang. Ya, kemudian dia meninggal. Di sini yang perlu kita garis bawahi ya. Dalam hadits ini Nabi tidak bahas orang mati terbunuh di medan perang. Orang keluar perang, mati ajalnya datang. Jadi bukan mati dibunuh musuh, itu lain lagi. Mati dibunuh musuh, mati syahid. Kita keluar perang nih, belum bertemu musuh, atau lagi istirahat besok lanjutin perang, malam itu kita meninggal. Nah itu yang dimaksudkan. Karena orang kalau dibunuh musuh mati syahid itu keutamanya lebih besar lagi. Tapi kalau kita keluar berperang lalu ajal datang di medan perang, dicatatkan kita punya pahala perang sampai hari kiamat. Ya, ini juga keutamaan yang sangat besar. Dan ini yang jadi saksi bahasan kita agar menjadi motivasi untuk muslimin bagaimana mengejar perang atau jihad itu sendiri di saat memang terkumandangkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pindah hadits nomor 8 dan ini di bab kita tentunya, dan ini hadits nomor 2 yang kita bahas pada siang ini. Dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1268 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamanan man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla."
man ada maridan au kharaja ma'a janazah au kharaja ghazian fisabilillah au dakhala ala imamin yuridu bidzalika ta'zirahu wa tawqira au qa'ada fi baiti fasalim wa salima an-nasu minhu. Kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kami tentang 5 perkara yang siapa saja melakukan salah satu darinya, maka ia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkanlah, yaitu yang pertama, orang yang menjenguk orang sakit. Nanti kita baru syarah ya, sekarang saya bacakan dulu. Yang kedua, keluar mengantar jenazah. Yang ketiga, pergi berperang di jalan Allah, ini saksi bahasan kita. Yang keempat, menjumpai pemimpin yang tujuannya adalah menghormati dan memuliakannya. Yang kelima, duduk diam di rumahnya hingga ia selamat dan masyarakat pun selamat darinya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan lafaz ini miliknya Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabarani, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Riwayat ini riwayat yang sangat mulia, tentunya menyebutkan kepada kita tentang adanya jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mau mendekatkan diri kepadanya dengan jenis-jenis ibadah ini. Kita langsung ambil faedah pertama. Faedah pertama, Bapak Ibu sekalian, kedudukan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena sahabat ini yang menyampaikan kepada kita kalau Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami. Ya. Ini kan berarti beliau menceritakan apa yang beliau tahu, wasiat Nabi kepada kaum muslimin. Pelajaran kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan jaminan-jaminan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Apa yang dimaksud dengan jaminan Allah? Allah jamin dia selamat dunia akhirat, Allah jamin rezekinya maksimal dunia akhirat. Allah selamatkan dari segala macam mara bahaya, walaupun ujian datang tapi Allah berikan jalan keluarnya. Nah, ini semua namanya jamin. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia biasanya jaminannya itu terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, ya. Misalnya kalau ada orang mengatakan, udah saya jamin nanti utang kamu akan saya lunasi. Misal, berarti cuma satu masalah. Nah itu kalau manusia begitu. Saya jamin nanti semua bulanan kamu sembako saya akan penuhi. Berarti di situ saja. Dia belum jamin keselamatannya, belum jamin kesehatannya, belum. Dan jarang sekali manusia menjamin semua kebutuhan manusia. Nah, kadang-kadang kalau ada orang minta tolong sama kita, mungkin kita bantu lunasi utangnya. Tapi belum tentu kita bayar rumah sakit anaknya, belum tentu kita beasiswakan anaknya, belum tentu kita penuhi kebutuhan pakaiannya, pangan dan segala macam gitu. Nah kalau Allah SWT menjamin berarti semuanya tercover. Dunia semua tercover, akhirat semua tercover. Nah itu yang dimaksudkan. Makanya kita harus besarkan pemahaman ini supaya kita tahu, oh ternyata jaminan itu yang maksudnya. Jadi di dunia ini terpenuhi kebutuhan, selamat dari segala macam mara bahaya. Itu kesimpulannya. Di akhirat dijamin masuk surga, selamat dari neraka. Clear. Gitu. Seperti itu jaminan Allah SWT. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah golongan pertama yang mendapat jaminan Allah, orang yang menjenguk orang sakit. Nah ini kadang-kadang kita anggap remeh ya. Padahal sebenarnya menjenguk orang sakit ini dan tidak perlu berlama-lama. Tidak perlu berlama-lama, walaupun hitungan menit. Mampir, lalu kita niat karena Allah SWT perintahkan, lalu kita ya menjenguk orang sakit. Apakah kerabat kita ataupun selain kerabat kita, mungkin ada yang kita kenal atau ada orang mengajak kita, ayo saya mau jenguk orang ini rumah sakit, mau ikut gak? Kalau kita diajak ya silakan, gitu kan? Kita pergi saja, gitu ya. Dan itu bermula jenguk sakit ini tidak harus di rumah sakit, bisa di rumah. Misal ibu-ibu suaminya sakit, ibu selain melayani dia sebagai istri, ibu juga niat saya mau jenguk orang sakit, itu bisa saja. Anak kita sakit di kamarnya, satu rumah. ART kita di rumah sakit misalnya. Itu semua sama. Intinya ada orang sakit dan kita berusaha untuk melihatnya. Nah isi jenguk dalam Islam ini maksudnya kita pertama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya karena memerintahkan kita datang. Yang kedua memang kita meringankan orang itu. Nah bisa dengan kita hibur dia. Contoh Nabi SAW mendoakan kalau menjenguk orang sakit, la ba's insya Allah. Dalam riwayat dan la ba'sa alaika insya Allah. Semoga penyakit ini tidak masalah untukmu dan semoga jadi pembersihan dosa. Ya, la ba's itu tidak masalah. Semua penyakit tidak masalah. Tahurun insya Allah, semoga jadi pembersihan dosa. Nah, kadang-kadang Nabi SAW juga membacakan doa-doa tertentu ya. Seperti pernah kami sampaikan, ada sebuah riwayat yang sahih, ini usahakan dihafal doanya karena pendek dan ada jaminan orang yang sakit selama ajalnya belum datang sembuh. Karena kata Nabi SAW sampai menjenguk orang sakit, lalu dia baca 7 kali. Ya. As'alullahal azim, ini potongan pertamanya. As'alullahal azim artinya aku memohon kepada Allah yang maha agung.
As'alullahal azim. Ini potongan pertama. Yang kedua, Rabbal arshil azim. Pemilik singgasana yang agung. Kemudian, ayyashfiyaka. Agar menyembuhkanmu. Kalau laki-laki, ka. Kalau perempuan, ki. Ayyashfiyaka. Kalau laki-laki misalnya, ibu bilang sama suaminya, atau anak laki-lakinya, atau pamannya, atau ayahnya. Doa ini, As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Dibaca 7 kali. Kalau misalnya ibu kita yang sakit, anak kita perempuan, saudari kita, tetangga misalnya, kita mengatakan As'alullahal azim Rabbal arsyil ayyashfiyaki. Karena perempuan. Nah ini kata Nabi SAW, kalau dibaca 7 kali kepada orang yang sedang dijenguk sakit, maka dijamin Allah menyembuhkannya selama ajalnya belum datang. Nah ini mengalahkan semua resep dokter. Ya. Karena dijamin akan disembuhkan. Dan kita harus mengalahkan semua keyakinan kita tentang obat, dokter dan segala macam kalau sudah ada penyampaian baginda Nabi SAW. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Tentu banyak doa-doa yang Nabi ajarkan ya. Seperti juga disunnahkan kita memegang tempat sakit selain membaca bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah ya dengan kemahamuliaannya, dengan kemahakuasaannya dari sesuatu yang aku rasakan atau aku hati-hati darinya. Itu dibaca juga 7 kali sambil pegang tempat sakit. Dan sekian banyak doa-doa yang disunnahkan. Kita juga bisa menghiburnya dengan bahasa kita sendiri. Misalnya kita mengatakan sabar ya gitu ya. Semoga lekas sembuh. Nah, bahasa-bahasa kita aja gak apa-apa. Intinya kita menghiburnya gitu ya. Nah kemudian juga boleh kita membawakan hadiah sebagai bentuk hiburan. Intinya memasukkan kegembiraan dalam hatinya. Nah seperti itu ya. Nah ini yang kita lakukan dan termasuk adabnya tidak berlama-lama. Ya, itu sudah benar tuh, ada jam besuk di rumah sakit itu benar. Di rumah pun sama. Ya. Jangan misalnya ada keluarganya orang sakit, kita datang berkunjung, duduk cerita di ruang tamu sekian lama. Akhirnya pemilik rumah pun tidak melayani keluarganya yang sedang sakit. Udah kita datang, maaf ya saya datang, saya mau menjenguk niatnya itu. Semoga lekas sembuh, gak apa-apa sabar ya. Ini saya bawa sedikit buah, assalamualaikum, udah pulang. Gitu kan. Bukan saatnya kita duduk ngobrol, makan di rumah orang yang sakit itu bukan saatnya. Nah ini juga yang perlu digarisbawahi gitu ya. Ya biasanya ibu-ibu ini yang lakukan, jadi harus paham gitu ya. Lain kalau kita lagi berkunjung, lagi silaturahim oke lah. Makan, ngobrol, apalagi tuan rumahnya masih melayani gitu ya. Tapi kalau orang sakit bukan saatnya untuk itu. Sama dengan takziah juga. Orang lagi bersedih. Itu Nabi SAW kalau datang selama 3 hari, beliau datang mendoakan, menyabarkan, pergi. Ya begitu. Karena bukan saja duduk ngobrol makan di situ udah. Apalagi nambah beban ya. Kalau anaknya orang yang dikunjungi datang itu meninggal misalnya yang dia datangin. Kenapa ya anak kamu yang mati? Padahal anak tetangga itu pemabuk sebenarnya. Ini kan nambah beban. Nambah beban. Semoga insya Allah husnul khatimah, sabar ya. Toh kita juga akan ketemu di surga. Sekarang tinggal tambahin banyak amal soleh. Misalnya kita banyak istighfar buat dia. Kita sedekah, haji dan umroh buat dia. Begitu. Lalu pulang aja. Ya, daripada kita jadi beban buat orang. Gitu ya. Karena ini pernah terjadi di kakak kandung saya sendiri di Makassar. Betul anak beliau meninggal dunia. Saya udah coba jelaskan. Misalnya sudah tenang. Ada beberapa ibu-ibu datang mungkin mau nunjukin kepeduliannya. Oh sambil nangis dari depan pintu. Terus suaranya lebih besar dari suara kakak saya nangisnya. Terus kemudian dia ngomong, kenapa anak kamu anak baik yang mati ya? Itu banyak anaknya orang narkotika. Sedih lagi kakak saya. Jadi masalah. Ini untuk apa gitu. Nah itu diantaranya adab-adabnya harus difahami. Ada hadis Nabi SAW yang mulia. Dari sekian banyak hadis tentang masalah menjenguk orang sakit. Tapi ini hadis menurut saya yang paling mulia. Maksudnya bukan paling mulia sih. Lebih tepatnya karena semua mulia. Lebih tepatnya mungkin paling menyentuh untuk kita mau jenguk orang sakit. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, Allah akan datangkan 70.000 malaikat. Bukan satu, kalau satu malaikat sudah cukup, ini 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Misalnya kita datang sebelum pergi aktivitas pagi, mampir ke rumah keluarga yang sakit, atau kita ke rumah sakit, mampir sebentar 5-10 menit aja. Besok kita pergi. Nah itu kunjungan kita pagi hari, mendatangkan 70.000 malaikat berdoa non-stop dari pagi sampai sore. Kalau orang menjenguk seseorang yang sakit di sore hari, Allah datangkan 70 malaikat mendoakan dia sampai besok pagi. Oleh karena itu kita jadikan ini sebagai pedoman itu ya. Wah, ini besar sekali pahalanya. Karena doa malaikat mustajab. Satu malaikat cukup, apalagi 70.000. Itu bukan sedikit. Kalau kita hari itu 2 kali, kita kejar keutamaan misalnya. Pagi kita jenguk, nanti sore pulang kerja kita jenguk lagi misalnya. Ini kita dapat bersambung sehari penuh.
Berarti 140.000 malaikat mendoakan. Itu kan keutamaan yang besar. Terlebih lagi dalam hadits ini sudah disebutkan, Allah jamin orang yang menjenguk orang sakit selamat, dunianya dijamin, akhiratnya dijamin. Faedah keempat dari hadis adalah golongan yang kedua dari 5 yang dapat jaminan Allah, yaitu orang yang keluar mengantar jenazah. Itu secara hukum syar'i, ibu-ibu tidak dianjurkan untuk mengantar jenazah. Kalau sholat jenazah iya. Tapi ibu-ibu bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain yang mungkin laki-laki tidak bisa dapat. Seperti ibu bisa hamil, punya anak, ya, mungkin di rumah, mengurus rumah, melayani suami, semua itu pahalanya sangat besar, ya. Ada pendapat disukil oleh Imam Qurtubi tentang masalah wanita mengantar jenazah. Ada satu celah di mana ulama membolehkan di saat memang orang itu harus hadir. Contoh ibunya yang meninggal anaknya. Dan dia merasa terpukul sekali. Dia pengen izin. Dan ibunya juga sudah berumur. Enggak melahirkan fitnah. Tapi kalau anak-anak ABG bercanda-bercanda lagi ngantar jenazah ini enggak boleh. Nanti akhirnya membuyarkan konsentrasi para pemikul jenazah. Yang tadinya mau cari pahala, tersentuh secara keimanan, oh kita juga akan mati, malah perhatiannya ke wanita-wanita ini. Gitu kan? Apalagi kalau sudah pakainya tidak berhijab atau ketat dan segala macam, ini kan semua mengganggu. Makanya para wanita tidak disarankan. Tapi sholat jenazah iya. Nah, di sini tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada celah, cuman memang dia batasannya ada. Gitu ya. Nah, mengantar jenazah ini kata Nabi SAW, siapa yang sholatin jenazah akan diberikan 1 kirot pahala. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan diberikan 1 kirot. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu 1 kirot? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Maksudnya pahalanya besar. Baik, faedah yang selanjutnya. Ini berarti faedah yang keberapa? Yang kelima ya. Dari poin yang ketiga. Orang yang ketiga yang dijamin. Yaitu orang yang keluar berperang di jalan Allah SWT. Ini jadi saksi bahasan kita. Artinya kalau kita sudah niat ingin berperang keluar, maka sudah mulai itu kita dapat jaminan Allah SWT. Di dunia kita dijamin selamat, kalaupun mati di medan perang, mati syahid. Nah seperti itulah ya. Maka ini juga poin yang bisa menjadi motivasi kenapa orang disuruh berperang. Karena dapat jaminan dari Allah SWT. Nah hadis yang disebutkan sebelumnya tadi yang kita review ya. Yang kita ulangi di hadis nomor 6. Bagaimana orang yang keluar berperang di jalan Allah SWT. Dia tidak keluar kecuali untuk berperang di jalan Allah, maka dijamin oleh Allah SWT kalau dia mati masuk surga, kalau dia atau dia pulang ke rumahnya selamat dengan membawa harta rampasan perang. Nah, kita pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian poin penting dalam bab jihad, tidak ada namanya kalah bagi umat Islam. Kita tidak kenal namanya kalah. Bagi kita terbunuh pun semua, misalnya ada 1.000 orang keluar perang, terbunuh semua itu kemenangan karena kita mati syahid, masuk surga, dan itu target utama orang jihad. Atau kita pulang bawa kemenangan. Jadi tidak ada kalah namanya dalam perang Islam itu. Selanjutnya tentunya faedah yang keenam ya. Ini adalah orang yang keluar dapat jaminan Allah, keluar menemui pemimpinnya untuk memuliakannya. Pemimpin negara, ya, pemimpin wilayah. Ya, kita seperti siapa yang sudah menang. Sekarang presiden kita Pak Prabowo sudah menang. Sudah kita berikan dukungan kita. Kita memuliakannya, kalau ada kesalahan kita doakan supaya dia perbaikin, kalau ada kebaikan kita dukung programnya supaya bisa berhasil. Nah itu namanya kita memuliakan. Di sini dikatakan ta'zirahu wa taqira. Tujuannya adalah menghormati dan memuliakannya. Nah ini sudah pernah kita jelaskan di beberapa pertemuan dulu ya. Tidak bolehnya seorang muslim menghina-hina pemimpin. Ya, justru kalau dia memuliakan pemimpin, dia doakan ya. Itu justru dia juga dimuliakan sama Allah SWT. Ada sebuah hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, man akrama amiruhu akramahullah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Wa man ahana amiruhu ahanahullah. Siapa yang hina pemimpinnya, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita harus betul-betul faham masalah ini. Pernah ada satu orang Arab Badui datang di masa Nabi SAW lalu dia bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana kami menghadapi kalau ada pemimpin yang selalu minta haknya aja. Kita tidak dikasih hak. Apakah kami bisa maksudnya melawan orang seperti ini? Berikan kami gambaran, gitu kan. Nabi tahu ini orang bertanya ini ada masalahnya orang ini. Nabi gak respon. Dia kejar Nabi lagi, ditanya kedua kali. Nabi hindari lagi, 3 kali. Terus Nabi hindari. Terakhir Nabi bilang apa? Taatlah dan patuh kalian. Walaupun punggung kalian dipukul, harta kalian diambil. Ya, karena kita taat pada peraturan yang ada, ya itu sebenarnya membawa hikmah yang sangat besar.
Ya. Maksudnya di sini tentunya selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikutin, maka itu masalahnya besar. Nah, begitu juga ada hadis yang lain mengatakan, apa yang kalian diberikan oleh pemimpin kalian, terimalah. Apa yang belum kalian terima, mintalah kepada Allah karena perkara sangat sebentar. Maksudnya apa? Kalau pemimpin zalim pun ada waktunya dia mati tuh. Dan dia akan bertanggung jawab depan Allah. Kan gitu. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, pernah beliau bilang begini, harus ada pemimpin. Apakah pemimpin itu orang yang baik atau fasik, orang yang jauh dari agama? Orang-orang bertanya waktu itu, waktu Ali radhiyallahu anhu jadi raja waktu itu. Orang bertanya, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, kalau orang orang yang baik kami faham. Tapi kalau orang fasik, jauh dari agama, bagaimana? Di sini Ali bermaksud adalah kalau sudah terlanjur jadi pemimpin dan jauh dari agama, apa yang harus kita lakukan? Maka kata Ali, dengannya tetap negara akan dijaga keamanannya, perekonomian akan berjalan, musuh akan dihadapi, dan Muslim bisa ibadah sampai ajalnya datang. Tentu kita berharap idealnya pemimpin yang baik. Tapi di saat ada pemimpin yang tidak baik pun, tetap kita harus jaga itu. Karena itu ada batas waktu di mana mereka akan dihukum. Fir'aun apa kurangnya? Mengaku Tuhan, semua orang Mesir akuin. Gitu kan? Tapi habis juga ceritanya. Sekarang tinggal muminya aja. Dan sekarang dia disiksa di kuburan, di akhirat nanti di neraka juga akan disiksa dan kekal selamanya. Mana kaumnya Nabi Musa yang pernah disiksa? Mirip sekarang juga kalau di masa Nabi SAW ini pernah kami singgung di kajian. Bilal di Mekah dulu disiksa oleh umatnya ditaruh batu panas. Mana ceritanya Bilal sekarang? Udah nggak ada, di detik itu aja. Setelah Abu Bakar bebasin dia sudah tidak pernah lagi disiksa. Sampai di Madinah di perang Badar dia malah yang membunuh Umayyah, majikannya sendiri. Umayyah meninggal dalam keadaan kafir. Mana Abu Lahab sama Abu Jahal yang selama ini mengganggu Nabi SAW. Sudah nggak ada. Rumahnya sudah tidak ada. Orangnya sudah tidak dikenang kecuali keburukan. Tapi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, sahabat-sahabat Nabi yang dulu berjuang dengan segala macam pengorbanannya, namanya harum. Ya. Di dunia sebelum mereka meninggal bahkan jadi raja-raja kaum muslimin. Sampai tidak kenal Abu Bakar, Umar, Uthman jadi raja. Kaum muslim pengganti Nabi SAW. Bilal itu sebelum meninggal menjadi orang kaya. Mendapatkan banyak harta rampasan perang dari perang Persia. Gitu kan. Salman Al-Farisi yang dulu juga dianggap sebagai budaknya orang Yahudi di Madinah. Menjadi orang kaya raya setelah perang Persia. Takluk di tangan Umar bin Khattab. Dan sekian banyak contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Gitu. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian yang terakhir dari poin yang kelima. Ya, yang dijamin oleh Nabi SAW. Allah menjamin dia dunia akhirat. Ini faedah ketujuh ya. Betul ya? Ya. Yaitu orang yang duduk di rumahnya. Maka dia selamat dari gangguan orang, orang selamat dari gangguannya. Apa maksudnya ini? Maksudnya Bapak Ibu kalau tidak ada hajat perlu, penting gak usah keluar. Jangan habisin waktu di luar rumah. Mall buka jam 10, setengah 10 sudah depan pintu mall. Nunggu buka. Habisin waktu sampai malam, tutup jam 9 baru pulang. Kenapa Bu? Kenapa Ibu di mall ini? Lagi gak ada kerjaan. Bolak-balik cek satu-satu barang orang, parfum, semprot, tas, gak ada yang dibeli juga. Ya. Ini untuk apa? Ya. Habisin waktu. Belum tentu orang tidak terganggu dengan kita. Atau bisa saja bertemu dengan orang jahat mengganggu kita. Kan itu. Oleh karena itu ada satu kaidah dasar. Selalu kita penuhi kebutuhan. Saya sudah bilang itu. Ya. Jangan keinginan. Ibu kan bapak kalau mau butuh sesuatu. Keluar rumah oke, berteman oke, belanja oke. Tapi butuh gak? Kalau butuh silakan. Kebutuhan kita harus beli baju, kita harus beli makanan, kita harus beli belanja bulanan. Misal, kita harus silaturahim keluarga silakan. Tapi kalau tidak, hanya buang waktu jangan, di rumah saja. Rumah itu tempat ibadah yang paling baik. Ya. Tinggal di rumah saja, duduk di ruang tamu sambil zikir, ibu-ibu mungkin buat menu masakan yang baru, suami lagi libur gak ada kegiatan, di rumah saja. Gak usah sengaja keluar kumpul sama teman-teman main gaple atau apa, gak perlu. Gak usah, gitu kan. Kadang-kadang saya heran juga dengan bapak-bapak yang menghabiskan waktu sama teman-temannya omong kosong di luar rumah, istri ada di rumah. Teman-teman ini gak ada sesuatu yang dia bisa raih pahala kecuali hanya karena ketemu ukhuwah saja. Istri ada interaksi biologisnya, ada memecahkan permasalahan rumah tangga, ada segala macam hal, bisa ibadah bersama-sama. Bahkan dijadikan
walaupun laki-laki itu lebih afdol sholat di masjid, sholat wajib, tapi selain sholat wajib lebih afdol di rumah. Karena kata Nabi SAW, sholat itu lebih afdol dikerjakan di rumah, kecuali sholat yang maktubah, sholat 5 waktu. Baru di masjid. Tapi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, di rumah semua. Diberi pahala lebih besar. Orang lihat rumah itu bisa hidup teman-teman kalau kita sering di situ. Betapa sayangnya kalau rumah itu bagus, indah, yang istri dari pagi sudah sibuk dengan karirnya, suami sibuk dengan karirnya, ketemu nanti malam hanya untuk pakai tidur, besok keluar lagi. Apa? Kehidupan apa gitu ya? Saya tidak tahu apa maknanya kehidupan kalau seperti itu. Tapi kalau kita sudah, istri sudah di rumah, dia sudah siapin masakan, hari ini menu apa, besok ganti menu apa, dia udah pilih baju apa yang dia pakai nanti kalau ketemu suaminya, dia sudah tata anak-anaknya dengan rapi, pendidikannya, kurikulum sekolahnya ya, supaya prestasi, kesehatan mereka, sibuk dengan itulah. Itu sudah pahala luar biasa itu. Suami datang, sambut istri sudah ada, ya. Bukan malah dibiarkan pembantu asisten rumah tangga yang siapin makan suaminya, terjadi perselingkuhan dengan pembantu, dari ini terjadi macam-macam hal yang terjadi hanya karena rumah tidak dijadikan sebagai tempat yang nyaman. Allah berikan kita rumah untuk kita nikmati bersama. Nah seperti itu ya. Juga penting mungkin kita berikan masukan dalam masalah rumah ini, coba masing-masing kita memberikan haknya rumah itu. Kalau ruang keluarga, bicara masalah keluarga. Meja makan, bicara masalah masakan, makanan tidak apa-apa. Di kamar, ya bicara masalah suami istri. Berikan hak masing-masing, itu jauh lebih tepat ya. Sehingga kita kalau mau bicara keluarga, kita ke ruang keluarga. Ruang tamu berarti buat sambut tamu. Kasih semua haknya. Meja makan kita bicara makanan. Jangan lagi makan bicara masalah permasalahan-permasalahan yang lain. Akhirnya ribut bertikai nggak jadi makan, nggak enak gitu kan. Nah seperti itu, sama dengan di ranjang, tempat tidur, tempat biologis, selesai, clear. Nggak usah angkat permasalahan di situ. Nanti jadi ribut, jadi tertunda atau tertinggal semua yang harusnya dinikmati di situ. Nah seperti itu kurang lebih. Tapi intinya sebenarnya orang yang tidak keluar rumahnya kecuali karena kebutuhan, ya, sehingga dia selamat dari bahaya orang lain, ditabrak orang, dirampok, digosipin, selamat dari semua itu. Orang lain juga selamat dari dia, makanya dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk hadits nomor 9. Hadits nomor 9 ini, Bapak Ibu sekalian, ada 9a dan 9b. Seperti biasa, kadang-kadang karena riwayatnya mirip, maka Al-Mundhiri rahimahullah memberikan di satu nomor urut beberapa hadis, gitu ya. 9a dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1269 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yaridun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai air susu bisa kembali ke tempatnya, ya. Dan tidak akan bersatu debu dalam jihad di jalan Allah dengan asap neraka jahannam. Riwayat Tirmidzi, dan ini adalah lafadznya, dan dia berkata hadits ini hasan gharib sahih, ya. Artinya ini istilah yang dipakai oleh Tirmidzi, tapi kita pegang sekarang istilah yang ditulis oleh Al-Albani, penulis buku ini, dengan sanad sahih di ghairi. Kesimpulannya dia sahih karena banyak riwayat yang mendukungnya. Kita lanjut dulu ke 9b-nya, baru kita masuk ke syarahnya insyaallah. 9b dengan sanad sahih dan juga oleh An-Nasai, ini nama orang tentunya yang meriwayatkan hadis atau menyusun di satu buku namanya Sunan An-Nasai. Al-Hakim juga ada bukunya namanya Mustadrak, Al-Baihaqi juga ada bukunya. Namun mereka mengatakan dalam riwayat la yajtami'u ghubaru misabilillah wa dukhanu jahannam fi man kharai muslimin abada. Tidak akan bersatu debu dalam jihad di jalan Allah dengan asap dan asap neraka jahannam pada dua lubang hidung seorang muslim selama-lamanya. Al-Hakim mengatakan hadits ini sahih sanadnya. Hadits ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sejalan juga dengan hadits nomor 10, ya, sejalan. Saya ingin membaca juga hadits nomor 10 dan kita bisa mengambil faedah sekaligus karena memang dia sejalan, ya. Hadits nomor 10 dengan sanad sahih urutan 1270 dari awal kita belajar berbunyi dari Abdurrahman ibn Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, makbarrat kadama abdim sabilillah fatamassuhun nar. Tidaklah kedua kaki seorang hamba berdebu di jalan jihad, di jalan Allah, lalu dia disentuh oleh neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini adalah lafaz Imam Bukhari. Diriwayatkan juga oleh An-Nasai dan At-Tirmidzi dalam sebuah hadis, sedangkan lafaz yang berbunyi,
makbarrat kadamahu bisabilillah fahuma haramun 'alan nar. Barang siapa yang kedua kakinya berdebu dalam jihad di jalan Allah, maka keduanya haram atas api neraka. Baik, hadis ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang kita baca ini sudah ada 4 susunan riwayat ya. Memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, keutamaan orang yang menangis karena Allah. Kayak misalnya Bapak Ibu lagi ingat dosa-dosanya, takut masuk neraka, lalu kita nangis. Kita taubat kepada Allah ya. Atau orang menangis karena mengenang terlalu banyak nikmat Allah pada dirinya. Ya, perlu kita satu waktu duduk Bapak Ibu sekalian melihat. Bapak Ibu nanti pulang rumah, lihat rumahnya. Terus bayangkan orang yang belum punya rumah. Jangan lihat orang yang di atas kita. Lihat setiap sudut rumah kita, lihat setiap perabot rumah kita. Sudah berapa lama, berapa tahun kita terlindungi dari panas, dari dingin dengan adanya rumah itu. Ya kan? Berapa kali kita sudah bisa istirahat sehingga kita sehat di tempat tidur kita. Dan segala macam hal lah ya yang Allah berikan di situ. Lalu kita syukuri. Nah biasanya orang kalau suka bersyukur itu Allah sentuh, lunak hatinya. Dia bisa nangis karena besarnya nikmat Allah SWT. Atau mungkin suaminya atau istrinya telah memberikan pelayanan yang terbaik. Dia lihat anak-anaknya semuanya baik sama dia atau sempurna secara fisik. Lalu dia syukuri ya. Lalu dia meneteskan air mata, ini termasuk khusyuk kepada Allah SWT. Jadi bisa kita mengingat dosa lalu kita bertaubat. Atau kita mengingat besarnya nikmat Allah lalu kita bersyukur. Atau kita mengingat surga ya. Sehingga kita juga menangis karena berharap Allah berikan kita ke dalam surga. Ini biasanya karena dengar kajian ya. Misalnya kajian tentang neraka, kajian tentang surga. Kalau kita dengar biasanya lalu kita tersentuh. Nah kemudian kita menangis. Nah seperti itu kurang lebih gambaran-gambaran orang yang menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan tidak akan disentuh atau tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Sampai air susu bisa kembali ke tempatnya. Jadi tidak mungkin. Ibu sudah tahu susu kalau keluar dari tempatnya tidak mungkin dikembalikan. Maka seperti itulah mustahilnya orang yang menangis karena Allah kemudian keluar dari masuk neraka, pasti dia akan selamat. Tentu dalil-dalil seperti ini tidak berdiri sendiri. Syaratnya tentu dia harus muslim ya. Kemudian yang kedua tidak ada pembatal keislamannya. Jangan sampai dia murtad. Walaupun dia pernah nangis dulu waktu dia masih muslim, sekarang sudah murtad, tidak dapat gitu kan. Atau ada orang tidak sholat sengaja bangkang. Lalu kemudian dia menangis misalnya satu waktu karena melihat kejadian fenomena alam. Ya, lalu dia takut sama Allah. Nah itu tidak membantu dia untuk itu. Karena harus ada pendukung-pendukungnya. Selain muslim, ya, dia juga tidak murtad dari agama. Dia juga memang dalam kondisi mengerjakan kewajiban-kewajiban. Nah itu baru terpenuhi semua komponen yang membuat dia bisa dapat ini. Gitu ya. Ini pernah kami kasih contoh seperti hadis Nabi SAW. Siapa yang menjaga 4 rakaat sunnah sebelum duhur. Dan 4 rakaat sudah duhur, 4 rakaat sebelum sudah duhur berarti 8 rakaat ya. Allah akan haramkan dari api neraka. Bisa nggak kalau orang bilang gini, yaudah saya sholat sunnah qobliyah ba'diyah tapi saya tidak sholat duhurnya. Nah itu maksudnya. Berarti kan dia tidak berdiri sendiri. Dia harus ada ini. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Baik, pelajaran yang kedua, ini yang menjadi saksi bahasan kita, bahwasanya siapapun yang keluar berperang di jalan Allah dan tersentuh dengan debu medan perang, maka dia tidak akan masuk neraka. Gitu ya. Dijamin masuk ke dalam surga. Tapi tadi dia harus muslim, ya ini tidak berlaku bagi orang non muslim. Dia juga tentunya orang-orang yang tidak membatalkan keislamannya, dia tidak meninggalkan sholat wajib, ya dia tidak membangkang dengan sholat wajib. Walaupun tentu sangat jauh ya. Kalau ada orang pergi berperang kemudian dia tidak sholat gitu ya. Biasanya orang pergi berperang itu memang karena imannya sudah ada. Tapi kita berikan penjelasan supaya difahami gitu ya. Kalau ini akan didapatkan untuk orang-orang yang memang memenuhi syarat dan kriteria gitu ya. Nah ini yang dimaksudkan riwayat yang 9a. 9b-nya cuma ada perbedaan lafadz. Kalau riwayat nomor 9a tidak akan disentuh atau tidak akan masuk neraka orang yang kedua telapak kaki tersentuh medan perang. Kalau riwayat 9b ya tidak akan mungkin ya asap neraka itu pada lubang hidung seorang muslim selama-lamanya. Tidak akan bersatu debu medan perang dengan asapnya neraka. Kan neraka itu dibakar orang. Ada asapnya. Berarti masuk neraka pasti akan menghirup asap neraka. Nah orang yang sudah pernah terhirup debu medan perang jihad maka tidak akan pernah menghirup asapnya neraka. Berarti dijamin dia selamat dari neraka. Sebenarnya seperti itu maknanya. Kalau riwayat yang tadi nomor 10 itu lebih menjelaskan bahwasanya haram baginya neraka. Semua maknanya sama. Artinya tidak akan masuk ke dalam api neraka. Baik, hadis nomor 11
dalam bab kita ini. Dan kemungkinan kita cukupkan dengan hadis nomor 12 ya. Setelah itu kita buka pertanyaan, nanti dikasih tanda, kita akan lanjutkan insya Allah ke depannya hadis nomor 13 dan beberapa hadis yang Allah mudahkan nanti. Karena di bab kita ini ada sampai hadis nomor 15 ya. Baik, hadis ini hadis nomor 11 dengan sanad hasan. Hasan berarti di bawah sahih ya, tapi tetap diterima hadisnya. Ini urutan 11 dalam bab kita dan ini urutan 1271 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, la yajtami'ani fin nari ijtima'an yadurru ahaduhum al-akhar. Muslimun qatala kafiran thumma saddada al-muslimu wa qarab. Wa la yajtami'ani fi jawfi abdin gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Wa la yajtami'ani fi qalbi abdin al-iman wa syuh. Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul dua manusia di dalam neraka dengan perkumpulan yang saling membahayakan satu sama yang lainnya. Yaitu, dirincikan, seorang muslim yang membunuh orang kafir, kemudian muslim itu berlaku baik dan berusaha maksimal mengamalkan keislamannya. Nanti kita jelaskan ya, saya masih baca terjemahan dulu. Dan dua hal yang tidak akan berkumpul dalam rongga seorang hamba, yaitu debu di jalan Allah, medan perang, dan asap neraka jahanam. Dan dua hal yang tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin, yaitu keimanan dan kikir. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim, lafaz ini adalah milik riwayat Hakim, Al-Hakim, dan itu lebih lengkap. Dan dia mengatakan sahih berdasarkan syarat Muslim. Sedangkan An-Nasai berkata dalam riwayatnya, al-imanu wal hasad. Iman dan rasa dengki tidak akan bersatu dalam hati seorang mukmin. Bagian awal hadis ini ada dalam sahih Muslim. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian langsung saja kita ambil pelajaran bahwasanya yang pertama adanya jaminan dari Nabi SAW tidak akan bersatu seorang muslim dengan kafir yang pernah dia bunuh di medan perang di neraka. Kan orang kafir itu kalau terbunuh dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Kalau meninggal dalam keadaan kafir ya. Kalau dia belum meninggal tidak boleh kita vonis orang masuk neraka. Walaupun orang itu masih hidup dan dia benci Islam. Kita cuma bisa bilang kalau dia meninggal nih dalam keadaan begini, maka dia masuk neraka. Tapi kalau sudah meninggal kafir, selesai. Pasti neraka udah. Gak mungkin, karena tidak ada lagi jalan untuk selamat. Ya. Makanya kalau ada orang masuk medan perang, kan mau tidak mau kita perang nih. Ya, kontak fisik kita berperang. Kalau si muslim berhasil bunuh satu kafir, kafir itu masuk neraka. Tidak akan bersatu si pembunuh muslim ini dengan orang kafir neraka. Dia akan selamat dari neraka nih si muslimnya. Berarti ada keutamaan membunuh musuh. Ya, tapi musuh ya biasa diistilahkan dengan kafir harbi, orang kafir yang keluar untuk memerangi muslimin. Karena orang kafir dibagi lagi, ada kafir zimmi, kafir mu'ahad ya, orang kafir yang dibawa perdamaian dengan kaum muslimin. Kayak sekarang orang-orang muslim yang satu warga negara dengan kita. Misalnya di komplek ini, tetangga non muslim gak boleh kita ganggu. Ah ini mumpung Nasrani matikan aja listriknya. Gak boleh. Atau sengaja kita ganggu parkir depan rumah orang atau kita ambil hartanya gak boleh. Ya. Karena kita nggak boleh sama, apalagi kalau sampai menumpahkan darahnya. Karena kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah wa in yariha la tujadu min masirati arba'ina kharifa. Sampai membunuh seorang kafir mu'ahad. Orang kafir yang dibawa naungan umat Islam. Tidak ada masalah dia dengan umat Islam. Lalu dia bunuh, muslimnya datang bunuh dia. Maka si muslimnya tidak akan mencium bau surga. Tidak boleh kita sembarangan bunuh orang. Kalau kafir harbi keluar dengan baju perangnya, berhadapan dengan muslimin baru. Kayak sekarang orang Israel di Palestina. Itu oke. Memang dia keluar bantu umat Islam. Masa kita diam gitu kan. Nggak seperti itulah. Tapi kalau selain ini nggak boleh sembarangan. Ustaz kalau ada orang kafir ganggu saya. Tetangga saya utang nggak bayar. Atau saya diganggu segala macam. Laporin ke pemerintah. Bukan kita yang ambil alih. Nggak boleh ambil pisau tusuk dia. Nggak boleh. Ya. Ini perlu difahami ya. Supaya jangan salah paham. Nggak boleh sembarangan tumpah-tumpahin darah orang gitu. Nah ini perlu digarisbawahi. Ini poin pertama. Kalau ada seorang muslim betul-betul ketemu sama kafir di medan perang, kafir harbi, kafir yang keluar berperang memang. Nah oke, terus kita bunuh dia, ya mau tidak mau, karena kalau kita tidak bunuh dia kita akan dibunuh misalnya. Maka pada saat itu kita dijamin masuk surga. Karena tidak akan bersatu si kafir yang terbunuh di jalan syaitan, di jalan selain Allah, dengan orang muslim yang berperang di jalan Allah. Jelas ini? Baik, yang kedua, yang bisa diambil pelajaran. Tidak akan bersatu di dalam tubuh seseorang itu
debu medan perang dengan asapnya neraka. Ini mirip dengan tadi yang kita bahas di sebelumnya ya. Karena di neraka akan ada asap, karena kan dibakar. Setelah dibakar itu keluar asap. Semua naudzubillah ahli neraka itu akan menghirup asapnya neraka, pasti. Nah tapi kalau orang sempat menghirup debu medan perang, walaupun sesaat, karena dia ikut jihad, dia tidak akan menghirup asapnya neraka, ada jaminan. Tapi kan saya sudah kasih syarat tadi, saya sudah sampaikan syaratnya, dia muslim, dia tidak batalin Islamnya, dia tidak tinggalkan sholat secara jahat dan membangkang, nah gitu-gitu ya. Yang terakhir yang ketiga adalah, ini juga penting ya, tidak akan bersatu dalam hati seorang muslim, iman dan pelit. Jangan dengki dulu. Dengki riwayat yang di bawahnya. Sama pelit dulu ya. Berarti kikir itu dosa. Pelit itu dosa ya. Syuh itu dosa. Jadi nggak boleh dianggap, bedain ya mana hemat mana kikir. Karena ini beda tipis. Orang biasa dia pelit tapi dia bilang oh enggak saya hemat kok, padahal dia pelit ya. Dermawan itu memang sifatnya ahli surga. Makanya para ulama salaf mengatakan surga tempatnya orang-orang yang dermawan. Dan Nabi SAW memang mencontohkan itu. Makanya dinukil oleh para sahabat. Karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Gitu kan. Salah satu ciri kedermawanannya adalah beliau tidak pernah tolak permintaan orang. Nah kedermawanan ini tingkat-tingkat ya. Tingkat yang paling rendahnya. Kalau ada orang minta dia kasih. Tapi kapan diminta? Misalnya keluar dari rumah. Selama nggak ada yang pengemis minta, sudah dia tidak sedekah. Selama nggak pernah sampai ke WA dia atau grup dia, permintaan yayasan, dia tidak pernah sumbang. Nah itu standar banget itu. Itu dermawan yang paling rendah. Ya. Di atasnya itu dia keluar mencari sumber-sumber sedekah. Dia yang keluar. Dia sengaja cari mana yayasan sosial, dia nyumbang, dia sengaja keluar cari orang miskin, dia sedekah. Sengaja nyari. Dia merasa dia butuh dengan sedekah, lebih butuh daripada orang miskin dengan bantuannya. Nah itu level di atasnya. Ini mulia nih. Ya ini kedermawanan yang baik. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu kalau tiap hari depan rumahnya ada orang-orang miskin minta-minta. Nah kalau mereka tidak datang, dicari oleh Abdullah bin Abbas. Mana tuh yang kemarin minta-minta dicari. Kalau kita kan alhamdulillah dia nggak datang gitu ya. Tapi kalau ini nggak memang dicari. Nah itu level kedermawanan tuh. Jadi sengaja nyari. Makanya Asy-Syu'bi dan beberapa ulama-ulama salaf mengatakan, kita ini dalam memahami bab sedekah harus menanamkan dalam diri kita prinsipnya ya. Ini persepsi yang perlu kita tanamkan. Bahwasanya kita lebih butuh dengan pahala sedekah daripada orang miskin dengan fisik sedekah kita. Bisa ditangkap nggak? Saya ulangi ya. Jadi seorang muslim itu kalau mau sampai pada level yang kedua tadi ini yang bagus ini, dia harus merenungi dan menanamkan dalam dirinya prinsip, saya lebih butuh dengan pahala sedekahnya. Target dia sedekah, dia nggak pusing siapa yang terima, nggak penting itu. Mau orang yang sama, mau orang yang berbeda, mau dia jujur, mau dia bohong, nggak usah pusing. Kita yang penting sedekah. Karena target kita itu. Ya, pernah kami jelaskan tuh ya, di kitab zakat dulu ada bab sedekah. Kalau ada orang datang di majelis kita ini bawa proposal masjid. Ini ayo kita nyumbang 1 miliar. Kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu dia bohong. Oh ternyata orangnya tipu. Kita rugi? Enggak. Sama sekali enggak. Inna malamalu bin niat. Semua sudah dengan niatnya. Kita niat mau nyumbang masjid dapat pahalanya. Dia niat tipu dia dihukum. Selesai. Berarti kan tidak perlu kita tahu orang ini jujur atau tidak. Kecuali atau dia ini nanti pakai maksiat atau tidak. Enggak penting. Kecuali kita tahu dia memang jelas-jelas mau pakai untuk narkotika. Dia pakai untuk berzina, jangan dikasih. Tapi kalau kita tidak tahu, contoh misalnya kita tahu anak kita ini akan pakai narkotika, kita nggak kasih duit. Nah itu bukan pelit namanya. Karena kita tahu dipakai maksiat. Tapi kalau orang miskin di pinggir jalan, setan bisikin, itu kayaknya anak pinjaman, kayaknya dia pura-pura. Itu setan. Masa kita mau ikuti setan? Kita ini manusia atau setan nih? Gitu. Ya, setan selalu bisikin begitu. Dia perintahkan kita untuk pelit. Ya. Jadi Bapak Ibu tanamkan dalam diri kita, kita lebih butuh dengan pahala sedekah. Ingat saya garis bawah ini ya, baik penerimanya orang yang sama atau beda. Karena biasanya kalau orang yang sama minta, ada kerabat kita minta sumbangan terus tiap bulan. Karena syaitan bisikin ini orang tuh minta-minta terus. Tanamkan ini, nggak penting bagi saya. Mau dia atau orang lain bedanya apa? Nggak ada bedanya kan target kita sedekahnya. Nah sampai di sedekah saja. Nggak usah kita menjangkau siapa yang terima, nggak penting.
Mau orang gila, mau orang bodoh, mau orang jujur, mau orang, tidak penting bagi kita. Yang penting kita sedekah. Ini level kedua. Level yang paling tinggi dalam kedermawanan, tidak pernah tolak siapa yang minta. Siapa saja minta, begitu dikasih. Jadi memang begitu, begitulah sifat Nabi SAW. Ini pernah kami sampaikan riwayat, Nabi pernah dapat Bapak Ibu sekalian, berkeranjang-keranjang kurma, baru panen. Sangat ranum. Nabi belum sempat makan satu butir pun, itu ternyata ada orang-orang miskin datang minta. Dan Nabi ini kalau memberi, dia bukan, contoh ibu punya satu keranjang buah, misalnya. Kalau ada orang datang minta kan, mungkin kita kasih berapa potong gitu kan. Ya. Kalau ada orang sedikit pelitnya mungkin satu butir. Ya. Tapi Nabi kalau orang minta dikasih semua. Satu keranjang, satu keranjang. Nabi sendiri belum makan, itu karena dermawannya ya. Tentu orang tidak akan bisa sampai ke level tertinggi ini kalau belum melalui level yang di bawahnya. Kalau Bapak Ibu mau sampai ke level ini, kita memang harus mulai melatih diri kita apa? Tanamkan tadi, oh saya lebih butuh dengan pahala sedekah daripada orang yang menerima. Karena orang yang menerima sedekah kita, itu dia hanya terima fisiknya. Anggaplah uang kita kasih 1 juta nih. Dikasih, dia pakai untuk kebutuhan dia, anaknya, habis kan. Tapi nilai 1 juta yang kita kasih itu dibawa ke timbangan amal dan memang melalui dia. Berarti kan kita tidak rugi. Yang seperti itu memahaminya. Nah Nabi bagi-bagi sampai habis semuanya. Waktu habis masih ada yang datang minta. Nabi sedih karena sudah nggak punya yang beliau kasih. Bayangkan ya, justru kesedihan Nabi karena sudah tidak bisa memberi. Gitu kan. Maka Umar lihat lalu mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak memandang Anda di atas kemampuan Anda. Maksudnya Anda sudah bantu yang lain, kenapa harus sedih dengan ini? Nabi tetap diam. Di sebelah Umar ada Ali. Ali mengeluarkan dari kantongnya ternyata masih ada beberapa dirham. Dia mengatakan, ya Rasulullah letakkan di mana Anda mau. Nabi senyum lebar. Nabi mengatakan, bihadza umirtu. Begini aku diperintahkan. Jadi kedermawanan itu teman-teman kalau dalam hati, itu tanda-tanda kesempurnaan iman. Tapi kalau sudah masih terkikis dengan pelit, apalagi kalau betul-betul pelit, gak mau berbagi sama sekali, ini sudah pasti bentrok sama keimanannya. Makanya Nabi bilang, tidak akan bersatu dalam hati seorang mukmin, orang muslim, keimanan dia dengan ya pelitnya, gitu. Tidak akan bertemu. Nah ini poin, dan pernah kita bacakan di kelas kita ini, saya sarankan Bapak Ibu kembali lagi kalau mau baca tentang ayat-ayat sedekah, itu ada belasan ayat dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 261 sampai 274. Ya, nanti sementara pulang ke rumah, nanti di mobil, kendaraan, baca aja. Ingat Al-Baqarah 261 sampai 274. Nah di antara itu disebutkan syarat-syaratnya, kalau kita bersedekah jangan sakitin penerima orang yang menerima, gak boleh kita sebut-sebut sedekah kita, ya supaya ikhlas karena Allah itu semua, supaya kita dapat sempurna pahala ya dalam sedekah tersebut. Nah dalam riwayat yang lain disebutkan, al-imanu wal hasad, tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin iman dan iri. Nah jadi kalau bapak ibu masih ada rasa iri dalam hatinya, baca a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tapi kalau ibu dan bapak ikutin iri itu, kok dia lebih cantik ya, kok dia lebih gagah ya, kok dia lebih baik mobilnya ya, kok ini, kok itu. Nah ini berarti mengganggu bisikan syaitan. Kalau kita baca a'udzubillahiminasyaitonirrajim dan kita berusaha berlindung, berarti tanda keimanan. Tapi kalau kita ikutin itu, kita malah hasad dengan orang, berarti kita tidak punya keimanan. Maksudnya sini imannya tidak sempurna, sangat tipis. Tetap tidak hilang iman itu, ada bibitnya, tapi dia sangat tipis imannya. Yang menandakan dia membuka pintu hasad itu. Nah berarti dari poin ini juga kalau kita gabungkan tadi, tidak akan bersatu dalam hati seorang mukmin, orang muslim, iman dan pelit, dan dalam dan iman dan hasad, berarti menandakan pelit dan hasad ini adalah penyakit hati yang mengganggu keimanan, maka tidak boleh ada. Hapus dari kamus kita itu. Saya tidak akan pelit mulai hari ini, saya juga tidak akan pernah iri dengan orang lain. Udah. Cara ngobatinnya gimana Ustaz? Mulai sedekah supaya kita tidak pelit. Berbagi terus dengan orang. Jangan selalu merasa diri sendiri. Ya ibu-ibu kalau buat masakan kesukaannya, lebihkan saja. Kasih anak-anak. Jangan, ini makanan kesukaan ibu ya, jangan sentuh. Nah, ini sudah tanda-tanda pelit, anaknya sendiri nggak mau dikasih misalnya. Contoh saja. Nah begitu juga dengan hasad. Kalau sudah ada bisikan untuk supaya kita merasa kenapa dia lebih, kenapa dia begini. Apalagi kalau bukan pilihan ya. Seperti orang lahir memang dia cantik. Gimana caranya kita mau iri? Karena udah begitu Allah kasih dia. Udah kita tinggal nikmatin apa yang Allah kasih kita gitu kan. Begitu juga dengan misalnya ada orang lahir di luar keluarga kaya, kita tidak. Ya sudah Allah sudah kasih begitu. Tapi cara ngobatinnya kita boleh meminta agar Allah memberikan kepada kita juga keberkahan. Ya Allah juga berkahi kita kesehatan. Allah berikan juga kita kebaikan dalam ciptaan fisik ya.
Kemudian Allah juga berikan kita harta seperti orang berikan dia, itu dibolehkan selama tidak bentrok sama sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat gitu. Baik, hadis terakhir yang kita bahas pada siang ini insyaallah hadis ke-12 dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1272 dari awal kita belajar berbunyi. Dan At-Tabarani telah meriwayatkan dalam Mu'jam Awsat dari Amr bin Qais Al-Kindi, ia berkata, rahimahullah, ini seorang tabi'in, kunna ma Abi Darda munsarifina ma'as sa'ifah. Faqala ya ayuhan nas ijtami'u sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul makbarat kadamahu fi sabilillah harramallahu sa'ira jasadi 'alan nar. Kata Amr bin Qais Al-Kindi rahimahullah, seorang tabi'in, kami pernah bersama Abu Darda, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang pulang dari As-Sa'ifah. Ya, ini kemungkinan besar dimaksud adalah As-Sa'ifah, pulang dari perang As-Sa'ifah. Di halaman setelahnya 146 dijelaskan itu. Yaitu perang melawan bangsa Romawi. Jadi pulang dari jihad. Disebut demikian karena kaum muslimin menyerang mereka pada musim panas karena khawatir terhadap cuaca dingin dan salju pada musim dingin. Lalu Abu Darda berkata, waktu sudah pulang dari perang, ya, wahai sekalian manusia, berkumpullah. Karena dia ingin menyampaikan ceramah, radhiyallahu anhu, Abu Darda ingin menyampaikan ceramah. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkan seluruh jasadnya atas api neraka. Baik, dari hadis ini saya kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan ya Amr bin Qais Al-Kindi rahimahullah. Ini seorang tabi'in dan beliau menceritakan kita kronologis kenapa Abu Darda menceritakan riwayat Nabi SAW ini. Yang kedua, kedudukan Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, di mana beliau menyampaikan apa yang beliau dengarkan dari Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang yang punya ilmu untuk menyampaikannya dan bagaimana dia semangat untuk meraih pahala. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu satu pesan, satu hadis, satu ayat, ada cuplikan kata-kata hikmah, ada kisah, dan kita sudah tahu memang itu rujukannya benar, tidak ada salahnya kita share di grup. Nah, kita ambil potongan-potongan ceramah, kayak sering kami bilang di media kami, Bapak Ibu sekalian, sudah disiapkan banyak sekali di Instagram potongan 1 menit ceramah-ceramah. Ambil potongan itu. Ada bahkan potongan ayat Al-Quran, ya, atau sebarkan medsos kami ini, ada medsos follow yuk. Nah, mungkin kita tidak tahu yang kita sampaikan itu mungkin menyebarkan lagi ke 1000 orang. Kita nggak tahu berapa banyak pahala yang kita dapat hanya karena menyampaikan saja. Di sini kita lihat kasusnya Abu Darda. Abu Darda ini kalau kita lihat zahir hadis, dia sebenarnya lebih ingin meraih pahalanya. Orang-orang pergi jihad, umumnya Bapak Ibu sekalian pasti tahu hadis. Umumnya ya, karena sebelum berperang biasanya supaya berani mau perang, itu kita banyak baca hadis-hadis seperti ini. Kalangan laki-laki itu kalau mau perang pasti baca ini. Oh, debu medan perang akan menyelamatkan dari api neraka. Oh begini, oh begitu. Banyak. Semua hadis kalau perlu dibaca. Jadi sebenarnya umum hadis itu sudah didengar. Tapi di sini kasus Abu Darda, karena dia punya ilmunya dan dia tidak mau sia-siakan peluang itu, maka dia suruh orang kumpul lalu dia sampaikan lagi hadis ini. Dan saya sangat yakin hadis ini sudah ditahu oleh para mujahidin. Tapi dia ingin meraih pahalanya. Maka dia ingatkan lagi. Saya pernah dengar Nabi SAW bersabda, kalau dua telapak kaki tersebut debu medan perang tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, berarti bagaimana kita meraih peluang untuk menyampaikan agama yang kita ketahui kepada orang-orang supaya kita raih pahala mereka. Nah, ini menandakan salah satu tanda ikhlas Bapak Ibu sekalian itu adalah kalau setelah seseorang meninggal, apa yang dia sampaikan, yang dia wasiatkan menyebar. Ini Abu Darda sudah meninggal bukan? Sudah, sahabat Nabi. Kok bisa sampai ke kita hari ini? Ini sudah 1400 tahun, 1500 tahun yang lalu ini. Sampai kepada kita. Itu tanda keikhlasan. Amal apapun yang Bapak Ibu tidak ceritakan semasa hidup, Allah punya cara setelah kita meninggal disebarkan. Jadi orang yang riak di dunia, sering cerita amalnya, itu tidak akan sampai apa-apa. Tidak ada pahalanya, nggak akan juga nyebar setelah dia meninggal. Tapi kalau orang ikhlas dia jaga, biasanya banyak kisah-kisah salaf dulu kita didukil. Sholat malamnya, sholat duhanya, jihadnya, sedekahnya, segala macam. Justru karena keikhlasannya. Mungkin di masa hidupnya tidak terlalu dikenal, tapi setelah meninggal justru dikenal. Nah seperti itulah. Jadi nggak perlu kita repot-repot ceritakan amal kita. Kalau sudah ya Allah SWT mudahkan kita kerjakan, kita jaga keikhlasan sampai meninggal. Allah punya cara nanti membukanya. Nah seperti itu, Allahu'alam. Ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.